Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali dengan renungan suara gembala saat ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan Tuhan hingga kami boleh menikmati hari yang baru dan juga berkat-berkat yang baru. Sepanjang waktu, sepanjang malam, sepanjang kami beristirahat, Engkau telah menjagai dan melindungi kami. Kami akan memulai hari ini dengan mendengar merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap melakukannya. Haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah karakter orang percaya dari surat Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Orang percaya semestinya memiliki karakter seperti Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan, mengajar dan membimbing kita supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita ini layak di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, milikilah murah hati, kemurahan hati. Mari kita berusaha memiliki belas kasihan, kepedulian kepada orang lain. Kita nggak akan pernah bisa peduli kepada orang lain kalau kita tidak memiliki kerendahan hati. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala keterbatasan dan kekurangan kita, bahwa hidup kita ini adalah anugerah. Tuhan telah bermurah hati, memelihara, memberkati dan mencukupkan keperluan kita. Kita juga perlu bermurah hati kepada orang lain. Teladanilah seperti karakter Kristus. Kemudian yang kedua, kita harus saling mengampuni. Kita bukan orang sempurna, kita orang berdosa. Kalau Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita, kita semestinya juga mengampuni orang lain. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan menyimpan dendam terhadap orang lain. Orang lain mungkin tidak sengaja berbuat salah terhadap kita, melakukan kesalahan kepada kita. Oleh karena itu, belajarlah menerima keberadaan orang lain, kemudian mengampuni kesalahan orang lain kalau mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, yang mengecewakan kita. Ingatlah bahwa dahulu saya dan saudara juga orang yang berdosa yang telah diampuni oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, marilah kita saling mengasihi. Seperti halnya Kristus telah turun ke dunia untuk menjadi manusia. Itu karena kasih-Nya yang besar kepada saya dan saudara sebagai orang berdosa. Ia menyucikan hidup kita dari dosa dengan kematiannya di Bukit Golgota. Oleh karena itu, kasih yang telah kita terima itu kita berikan kepada orang lain. Kenakanlah kasih itu, kasih yang mempersatukan, yang mengikat persaudaraan kita sebagai saudara seiman dan juga orang-orang lain. Jadi kita bisa hidup bersama, kita saling mengasihi, saling melayani, saling menolong. Itu yang Tuhan mau, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, taatlah kepada firman Tuhan. Oleh karena itu selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Milikilah kerendahan hati. Sadarlah bahwa kita juga terbatas. Terimalah orang lain dengan terbuka. Kemudian mari kita berusaha saling mengampuni. Jangan mengingat-ingat kesalahan orang lain, menyimpan kesalahan orang lain, apalagi mendendam dan ingin membalas. Itu tidak layak. Mari kita melupakan dan mengampuni. Juga marilah kita saling mengasihi. Tentu ini dimulai dari suami istri, keluarga, tetangga di sekitar kita, dan dimanapun kita berada, kepada siapapun. Marilah kita saling mengasihi, dengan saling menolong, saling membantu, saling berkorban. Apa yang bisa kita lakukan dengan orang lain, kita lakukan dengan tulus dan setia. Pasti Tuhan akan mengembalikannya. Sebagai orang percaya, teladanilah Tuhan Yesus yang memiliki kerendahan hati, mengasihi dan mengampuni orang yang berdosa. Bapa, kami telah mendengar firman. Kami mau belajar memiliki kemurahan hati, supaya kami bisa
mengampuni orang lain, dan mengasihi orang lain seperti kehendak Tuhan. Karena kami telah menerima kemurahan dari Tuhan, kami telah menerima pengampunan dari Tuhan, kami juga telah dikasihi oleh Tuhan. Sudah selayaknya kasih yang telah kami terima itu kami berikan dan kami bagikan kepada orang lain. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang egois, orang-orang hanya mau mencari kesenangan atau kepuasan diri sendiri. Tetapi kami belajar berkorban seperti Kristus telah berkorban untuk kami. Kami belajar mengampuni, melayani, dan menolong orang lain. Supaya hidup kami ini menjadi berkat, supaya hidup kami ini menjadi saksi, supaya hidup kami ini menjadi alat seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan. Demikian juga setiap orang percaya yang telah mendengar firman Tuhan dan merenungkan saat ini. Kiranya Engkau juga memberkati mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk melakukan dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.